6 rakaat. Baik, alhamdulillah ala taufiqihi wa ihsanihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ilahal awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamin nabiyyin qudwatuna wa uswatuna fil a'malis salihah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumi liqa'illahi ta'ala. Jamaah hadirin wa hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya, sudah selesai mengunjungi Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian Allah juga menyebutnya ussisa ala taqwa, dibangun fondasinya di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masjid yang dijamin orang-orang yang membangunnya itu adalah orang-orang yang ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, sehingga masjid tersebut menjadi masjid, salah satu masjid terbaik yang ada di muka bumi. Ya, tentunya setelah Masjidil Haram Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, dan ada Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Dan yang keempat tentunya adalah Masjid Quba, empat masjid terbaik yang dimiliki oleh umat Islam dari sisi kemuliaan dan jumlah pahalanya. Baik Bapak Ibu semua, Al-Madinah, ya, kota Madinah ini adalah kota yang tadinya bernama Yathrib. Ya, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, Nabi bersabda, Innallaha sammaha Taubah. Dalam riwayat lain, Innallaha sammaha Taibah. Kota Yathrib ini dinamakan Taibah. Taibah itu artinya baik, karena Yathrib itu secara bahasa artinya buruk, jelek, sesuatu yang tidak elok, tidak indah. Ya, sedangkan Yathrib sendiri itu berasal dari nama orang. Karena memang Bapak Ibu semua, orang Arab dulu tuh kadang-kadang memang namanya kurang bagus, ya, jelek namanya. Ya. Contoh ya, kakek Nabi yang ketujuh ada namanya Kilab. Kilab itu secara bahasa artinya adalah anjing. Ya, itu penamaan yang kurang bagus sebenarnya, tapi memang terlanjur terkenal seperti itu, maka itu yang disebutkan. Ya. Atau seperti misalnya nama Abdul Muthalib, kakek Nabi, itu sebenarnya nama yang tidak bagus, ya, hambanya Muthalib, ya. Sedangkan penghambaan itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tidak boleh penghambaan terhadap manusia. Tapi karena sudah terlanjur begitu, akhirnya tetap disebutkan sebagai Abdul Muthalib. Jadi orang Arab dulu gitu, kadang memberikan nama itu yang kurang baik. Ya, mungkin mirip dengan sebagian orang Indonesia ya, yang memberikan julukan-julukan yang jelek, yang kemudian akhirnya julukan tersebut menjadi julukan yang diingat di kemudian hari. Akhirnya Nabi memberikan nama untuk Madinah sebagai kota Thayyibah, ya, atas dasar Allah yang memerintahkannya. Artinya itu syariat untuk mengganti nama yang buruk menjadi nama yang baik. Akan tetapi di kemudian hari, ya, Madinah lebih dikenal sebagai kota Al-Madinah. Bahkan Al-Quran pun sampai menyebutkan, ya, di dalam surat Al-Munafikun disebutkan kota Al-Madinah. Ya, jadi akhirnya kota ini sampai hari ini lebih dikenal sebagai kota Al-Madinah. Madinah sendiri itu artinya kota, Madinah sendiri artinya kota, makanya ditambahkan alif lam untuk membedakan dengan kota yang lain. Jadi ada Madinatul Mekkah, ada Madinatul Jeddah misalnya, kota Mekkah, kota Jeddah. Kalau Madinah, Al-Madinah saja, tanpa, ya, harus disebutkan Madinatul Madinah lagi, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, Madinah ini Bapak Ibu semua terkenal dengan negeri yang banyak gunung berapi aktif tadinya. Makanya dia disebut sebagai negeri tanah hitam, ya, karena, atau batu hitam, ya, batu hitam, karena banyaknya terjadi aktivitas vulkanis di masa lalu. Bahkan di zaman Nabi pun pernah terjadi, ya, di zaman para salaf juga terjadi, ya, letusan gunung berapi di sekitar Madinah, ya, yang kemudian membuat banyak batu berwarna hitam. Nah, kemudian akhirnya Madinah ini menjadi tanah yang lumayan subur dibandingkan daerah pesisir Arab yang lainnya. Ya, kalau di Mekah itu lumayan tidak subur di Mekah. Kalau Madinah itu masih mending. Bahkan ketika di bulan setelah musim dingin ini, bulan Maret, ya, selama anak kuliah di sini Bapak Ibu semua, itu anak sering melihat ada sawah di kota Madinah ini. Ya, mereka menanam gandum, ya, mereka menanam gandum, ya, selain mereka menanam kurma yang ada di kota Madinah. Jadi
Ya, tapi terkenalnya Madinah ini sebagai kota kurma. Karena walaupun tanahnya subur, tapi karena air itu kurang sehingga tumbuhan itu sangat susah tumbuh. Makanya ketika Ana mengkonfirmasi dengan sebagian teman di Indonesia yang paham masalah tumbuhan ya, mereka mengatakan gandum itu memang bisa tumbuh dengan air yang sedikit, ya, gandum. Nah, kurma lebih lagi. Maka sekarang tujuan kita selanjutnya adalah menuju ke kebun kurma. Ya, seperti biasa, jangan lupa di apa? Kalau membeli jangan lupa ditawar. Ya, jangan lupa ditawar. Dan biasanya di kebun kurma ini halal, artinya boleh nyicip. Ya, apalagi kalau ada ajwah ya. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menyantap ajwah 7 butir di pagi hari, maka dia akan ya dihindarkan dari racun dan juga sihir. Ya, artinya secara tidak langsung dia mengandung semacam antitoksin ya, anti racun yang ada di dalam kurma ajwa tersebut. Dan selain itu juga bisa melindungi kita dari sihir. Sihir itu apa? Sihir itu adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan jin. Jadi kalau ada orang-orang kesurupan, dan kesurupan ini bukan penyakit mental, memang beneran kesurupan jin, maka sangat mungkin itu adalah ya efek dari aktivitas sihir. Nah, kalau ada orang kesurupan tanpa aktivitas sihir, ya dipertanyakan kesurupannya, kesurupan apa? Jangan-jangan cuma kesurupan pikiran yang lagi sedih saja, akhirnya jadi stres. Ya, kalau kesurupan jin yang benar adalah kesurupan jin yang disebabkan oleh praktek sihir. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, kurma itu ada masa-masa tumbuhnya Bapak Ibu semua. Jadi kalau kita datang ke sini bulan Juli, kurma itu masih berwarna hijau, masih kurma belum matang. Ya, kalau mangga berarti masih mangga hijau ya, belum kuning mangganya, masih sepet. Kemudian bulan depannya Agustus itu sudah mulai memerah atau menguning, tapi pas dimakan masih sedikit airnya, masih agak sepet. Nanti masuk bulan berikutnya September, baru kurmanya sudah mulai enak dimakan September, apalagi September akhir. Ya, September akhir itu sudah mulai enak, dan nanti Oktober itu puncaknya, sampai Oktober akhir jadilah kurma yang warnanya coklat seperti yang kita kenal di Indonesia. Jadi ada prosesnya dari hijau, kemudian kuning, kemudian mulai mencoklat sedikit, kemudian terakhir menjadi coklat. Jadi kurma itu dipanennya sekali dalam setahun ya, tergantung bulan apa. Cuma kalau kita datangnya di bulan September, biasanya sering hujan. Ya, biasanya sering hujan antara Agustus akhir sampai September akhir atau September pertengahan, itu sering sekali turun hujan. Jadi kadang-kadang kita bisa saja sakit karena perubahan cuaca yang tiba-tiba, yang tadinya panas 40 derajat atau 37 begitu, tiba-tiba dingin jadi 25 derajat setelah hujan. Baik, ya kita sudah tiba di kebun kurma. Yes. Turun. Nah. Kebun kurma ya, bukan kebun karma. Mama mau turun? Enggak, lihat di mobil aja lah. Iya. Supaya lagi naik. Iya, Mak. Gimana? Satu nenek. Iya. Mama saya nggak turun.